pertanyaannya begini, ini mungkin pertanyaan klasik ya buat kakak dan semuanya. Aku itu memeluk agama, tentunya akan agama yang logis gitu ya. Asik. Kalau kakak tanya, Keren. kalau kakak tanya agama saya apa, saat ini Muslim. Itu dilihat dari penggambaran Tuhan yang digambarkan oleh umatnya, gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena di sini sifatnya sharing, sedikit pun tidak ada niat untuk merendahkan agama apapun. Cuman kita berbicara apa yang saya lihat di sini. Seperti agama, salah satu agama menggambarkan Tuhannya itu mukanya manusia, badannya manusia, maaf, tapi mukanya kayak gajah misalnya. Itu kan penggabungan antara manusia dengan gajah. Itu secara kasat mata pun tidak terlihat indah. Salah satunya juga, maaf ya, Tuhan, ini saya pertanyaannya kenapa Tuhan yang Mbak sama Akang ini di gereja itu terlihat tidak mulia gitu. Maaf ya, disalib kalau gitu ya, Bang, bahasa ya? kesannya tidak pakai baju gitu kan. Terus mati disalib. kondisinya seperti itu. Ya seperti itu. Nah itu dasarnya kenapa seperti itu? Sedangkan umat-umatnya itu pakai jas rapi, sedangkan Tuhannya itu tidak pakai baju gitu. Itu aja pertanyaannya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, Bang. Itu sepanjang itu pertanyaan, Bang. Pertanyaan itu indah. Seperti yang dibilang kami Kana. Ya, kami akan tetap hormati, Bang. Dan kami akan tetap jawab. Ya. Jadi kenapa Tuhan kami... Jadi pada saat seperti yang sering kita lihat. Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu disalib. Tersalib, ya. Digambarkan ada disalib. Dan dia tersalib, hanya memakai sehelai kain lenan. Ya, yang menutupi auratnya. Kan seperti itu ya. Nah, karena memang Tuhan Yesus kami, Bang, satu-satunya Tuhan yang mampu menyatakan ya kuasanya dan mampu membuktikan cintanya. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus kami. Ya, nanti boleh Abang cek tentang Tuhan Abang, itu urusan Abang, ya. Tetapi saya menjelaskan tentang Tuhan kami Kristen. Jadi Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan semesta alam, Bang, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Tetapi karena cintanya akan manusia, Bang, ya, dia rela menyatakan dirinya ya di dunia ini kepada ciptaannya. Poin pertama, kenapa Tuhan kami itu, Bang, bentuknya seperti kita manusia? Sehingga banyak orang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu manusia. No, dia bukan manusia, dia Tuhan. Ya, tetapi kenapa bentuknya seperti kita manusia? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, Tuhan Yesus itu sendiri yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi prototipnya kita manusia ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dan itulah satu-satunya dasar, ya. Satu-satunya dasar yang mengapa bentuk kita manusia seperti ini. Punya dua mata, punya hidung, punya mulut, punya dua tangan, punya dua kaki. Tidak ada kitab lain selain Alkitab kami Kristen yang menuliskan dasar kenapa manusia bentuknya seperti ini. Hanya Alkitab kami Kristen. Tidak ada kitab lain. Boleh nanti dicari di kitab masing-masing. Itu poin pertama. Yang kedua, Bang, jadi Tuhan Yesus kami itu, Bang, ya, menebus manusia dari ketetapan firman-Nya. Ya, karena di dalam Imamat 17 ayat 11, untuk mengadakan korban pendamaian dan penebusan harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah sebagai korban pendamaian. Karena darah adalah lambang nyawa. Makanya Tuhan Yesus kami menyatakan dirinya, Bang, dalam tubuh dan darahnya sendiri. Sesuai dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Jadi itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Bukan tubuh dan darah manusia. Tetapi tubuh dan darah Tuhan itu sendiri. Yang dicurahkan di atas kayu salib. Nah, namanya dia disalib, Bang. Pastinya kan orang disalib itu kan, Bang, nggak mungkin pula pakai jas, ya kan, Bang? Ya namanya disalib itu ya seperti itulah, Bang, kondisinya. Malah lucu, Bang. Masa orang disalib pakai jas?
ya kan Bang? Atau orangnya pakai pakaian lengkap, itu bukan disalib namanya Bang. Tetapi lagi apa Bang? Lagi foto shoot Bang. Nah, bukan disalib namanya, gitu dia Bang ya. Oke. Nah, itulah iman kami Kristen Bang. Ya, oke. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Jadi gini. Silakan. Gini ya Kang ya. Kamu bilang kenapa di gereja gitu Tuhannya itu tidak mulia gitu kan? Tidak pakai baju. Jadi gini ya saudaraku. Kalau saya pribadi sih ya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus untuk mengenang atau mengingat bahwa dia pernah memberikan kita tubuh dan darahnya di atas kayu salib itu dengan melakukan perjamuan kudus. Jadi nggak perlu buat salib lalu ada patung gitu kan seperti Tuhan Yesus terus hanya memakai pakaian dalam. Seperti itu nggak perlu dibuat, karena juga ada ajaran Alkitab nggak usah membuat patung-patung atau apapun yang menyurai apapun ya, karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan cara untuk mengingat bahwa dia pernah mati dan bangkit untuk kita dan juga pernah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, yaitu dengan perjamuan kudus, yaitu di Lukas 22 ayat 19 ya, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Jadi tidak perlu pakai itu pakai patung-patung salib itu. Justru saya nggak ada di rumah saya dan di gereja saya seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan kami itu sangat mulia, sangat agung, karena dia memberikan pengorbanan. Sedikit. Jadi pada dasarnya tidak ada keterangan di Alkitab bahwa Tuhan itu harus seperti itu wujudnya. Maksudnya gini, kan kamu bilang tadi Tuhan orang Kristen itu nggak mulia. Nggak ada seperti itu. Dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis bahwa Tuhan kami tidak mulia. Jadi jangan ketika kamu melihat di gereja tertentu ada patung salib, terus ada nggak pakai apa itu kan mereka buat sendiri gitu. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu, gitu loh. Jadi itu oknum-oknum gitu ya yang membuat. Cara mencintai Tuhan Yesus bukan seperti itu. Ya, cara mencintai Tuhan Yesus, dia sudah memberikan ajaran, yaitu dibaptis dalam namanya dan perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus itu adalah cara yang paling sempurna untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib sebagai pengorbanan yang begitu mulia sehingga kita bisa hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tidak boleh menyembah patung, saya buktikan ayatnya ya, saya bukan asumsi ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan kita di Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Elohimmu. Jadi Tuhan Yesus sangat melarang kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun itu, tugu dan batu. Lalu tugu, patung, dan batu itu kita tempatkan di negeri kita, lalu sujud menyembah ke arah patung, tugu, dan batu. Nggak boleh, itu berhala. Seperti itu saudaraku ya. Jadi itu tidak ada dalam Alkitab bahwa Tuhan kami tidak mulia. Itu hanya asumsimu. Dan juga hanya oknum-oknum yang membuat patung-patung itu, lalu dia sujud ke arah patung ya. Kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia buat patung, ini patung Yesus Kristus, lalu sujud ke arah patung itu, dia telah melakukan penyembahan berhala, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Sebab Tuhan Yesus itu dia pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu selama 33 tahun. Dia mati dan bangkit itu hanya 3 hari. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu disalib memang pada waktu itu betul-betul menderita untuk kita, karena cinta itu ya butuh pengorbanan. Cinta yang sejati itu membutuhkan pengorbanan, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita ya. Nah, makanya tadi terkait mengenai hal logis saudaraku ya. Tadi kamu bilang kalau saya itu beragama harus logis gitu ya. Nah, kalau memang logis menurutmu, saya mau tanya sama kamu dulu, tapi sebentar saya minum dulu ya. Silakan. Oke, mengenai hal-hal logis saudaraku. Kan kita ini kan manusia ini mati kembali menjadi debu tanah ya, dan roh kita terserah kamu mau imani ke Firdaus, ke alam maut, terserah. Tapi kan karena nyawa makhluk itu ada dalam darahnya, sehingga darah kita ini yang berdosa ini, maka kita mati. Di dalam hukum Taurat, saya yakin saudaraku, karena saudara mengaku Islam ya, kan disuruh mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Kamu tahu nggak di dalam hukum Taurat, di Imamat 17 ayat 11 ya, bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan darah itu pengantara antara nyawa. Jadi supaya kita bisa bangkit, hukum Taurat menyatakan harus ada darah
ya, untuk pengantara antara nyawa kita supaya kita bangkit. Nah, kalau berkaitan dengan logis, saudaraku, saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya nggak di hari kiamat itu ada kebangkitan? Masih ada kemungkinan lain yang belum saya pelajari bahwa itu akan ada atau tidak. Oke. karena, Berarti kamu nggak tahu kalau nggak percaya di hari kiamat ada kebangkitan? Ya, kalau pertanyaannya percaya dan percaya, masih ada kemungkinan saya bisa percaya dan masih ada kemungkinan saya tidak percaya. Oke, baik. Tapi yang paling penting saat ini kita beragama itu harus logis. Iya, makanya ini berkaitan dengan hal logis. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan hal logis. Maaf ya. Nah, di sini saya apakah di hari zaman kamu percaya ada? Enggak, saya enggak ada bicara percaya dan tidak, apalagi Mbak mengatakan tentang ayat Alkitab. Saya juga tidak mengeluarkan ayat Al-Qur'an. Di sini saya berbicara beragama dengan logis. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak mengatakan di kitab itu ayat itu tentang Taurat segala macam, jadi gini, Bang. Percaya dan tidak percaya kan sebentar dulu, berdasarkan iman saya. Ya. Iya, jadi gini, kan begini, tadi kan Abang bilang, sebentar, kan Abang bilang beragama itu harus logis. Nah, ini mengenai tentang hal logis, ya. Bahwa kan semua orang, hampir semua orang percaya kecuali ateis, ada kebangkitan di hari zaman. Nah, logisnya di mana? Pertanyaan saya seperti ini. Kalau kamu di hari zaman percaya ada kebangkitan, kenapa kamu begitu yakin ada kebangkitan gitu? Apakah memang sudah pernah ada yang terbukti mati dan bangkit hidup kekal selama-lamanya, yang memberikan darahnya yang kudus berkuasa itu supaya kita juga bangkit? Itu hal logis. Karena tadi saya sudah bilang ya, manusia ini kan nyawanya ada di dalam darahnya. Kalau darah kita itu kudus, suci, nggak punya dosa, nggak akan mati kita, Bang. Betul, itu pasti siapapun bisa menerima ya. Kalau kita suci, nggak punya dosa, pasti nggak akan mati. Ya, tapi karena darah kita ini sudah berdosa, sudah terkutuk, maka kita mati. Karena apa? Keinginan untuk melakukan dosa itu ada ya dalam darah kita ini ya. Makanya ada lagu apa itu kan? Darah muda, darah yang gitu ya kan. Jadi kenapa kita mati, Bang? Karena darah kita ini sudah berdosa. Nah, kita mati, jadi kita membutuhkan darah yang kudus, suci, dan berkuasa untuk membangkitkan kita dari debu kematian. Maka pertanyaan logisnya adalah, kenapa kamu begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan? Apakah memang sudah ada yang terbukti, ada yang mati dan bangkit untuk kamu supaya kamu juga bangkit? Itu logis, gitu, ya. Gimana, Akang? Apakah sudah ada yang mati dan bangkit untukmu, darahnya itu berkuasa sehingga kamu juga bangkit di hari kiamat? Makanya saya jawab, saya ada kemungkinan lain bisa percaya dan tidak. Saya masih belajar. Oke, saat ini baik. yang saya bicarakan adalah kelogisan yang saya lihat. Pertama dari Tuhan. Satu, ada agama lain yang wajahnya, kepalanya gajah. Oke, saya sudah paham itu tadi. Tadi saya sudah paham. Nggak usah dijelaskan lagi berulang-ulang, saudaraku. Nah, oke, jadi gini. Kenapa saya saat ini memeluk agama Islam? Sementara maaf saya keluarin ayat saya ya. Qul huwallahu ahad. Jadi saya lupa ayatnya. Pokoknya intinya bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Tuhan. Paling tidak dari ayat Al-Quran saya menyatakan bahwa berani nggak kita uji dulu, Bang? Berani nggak Abang kita uji dulu? Apakah di agama Abang memang Abang pakai logis atau tidak? Ya, kita berani uji? Ya, silakan. Oke, silakan. Keren ya. Logis itu artinya masuk akal ya, Bang. Itu arti logis ya. Betul. Masuk akal ya. Keren ya. Oke. Nah, di dalam, Bang, surah Ar-Rahman 19 dan 20, Bang. Oke. Surah Ar-Rahman. Abang punya Quran, boleh Abang buka? 19 dan 20, Bang. Nah, oke, Bang. Di situ dikatakan, Bang, ada pertemuan dua air laut. Ya kan, Bang? Ayat 19-nya dua air laut, yang satu tawar, yang satu asin. Oke. Al-Quran kan tidak pernah salah ya, Bang, karena bersumber dari Allah, betul ya, Bang? Ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bang, karena saya belum pernah menemukan, di mana pernah ditemukan ada air laut yang tawar, Bang? Silahkan, Bang. Kalau Abang istilahnya menguji, terus terang, saya mulai mendalami agama saya belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana.
Tepuk Ya. tangan teman-teman Tapi, ya. oke, saya akui. Tapi Saya akui, pertanyaan ya. awal saya, Oke bang, oke ya, oke. karena kalau misalnya abang tanya Typing di mana, haleluya. Saudara-saudaraku Kristen, typing haleluya. Puji Tuhan ya. Ternyata abang ini berkata dia mengimani agamanya dengan logis. Padahal saat saya tanya satu pertanyaan, ternyata dia berkata dia belum mendalami sampai ke sana. Ya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus saya kita pikir, saja. saya rasa abang tidak usah dipertegas seperti itu dan tidak usah olok-olok lah sebetulnya ya. Enggak, Karena saya enggak mengolok-olok bang. Saya hanya berkata kemuliaan bagi Tuhan Yesus saya. Saya tidak ada mengolok-olok abang. Ya kan? Nah, kan abang yang berkata bertanya tadi tentang surat Ar-Rahman bahwa Iya. itu ada pertemuan itu pertanyaan Nah. abang di mana emang ada tempat itu di mana gitu ya. bukan Itu ya, Mas. di mana ada pernah ditemukan ada air laut yang tawar. Itu yang saya tanya, bang. Yang saya tahu, bang, sepengetahuan saya, semua air laut itu asin. Tetapi dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan kan di situ, bang. Makanya pertanyaan saya kepada abang kan Islam, ya kan? Maka abang yang berhak menjelaskan Al-Quran abang. Saya tidak berhak menjelaskannya. Ya, di mana ditemukan ada air laut yang tawar? Silahkan, bang. Ya, makanya saya bilang, saya belum sampai penelitian sampai ke sana. Belum sampai. Belum sampai. Makanya pertanyaan yang paling krusial sebelum kita lebih jauh memeluk Oh, agama, jangan dulu, bang. itu- Jangan dulu. Ternyata, bang, jangan dulu, bang. Karena abang mencoba untuk menilai kami Kristen, ya, sebatas pengetahuan abang yang memang sangat dangkal ternyata. Ternyata di agama saja, di agama abang sendiri, pengetahuan abang sangat dangkal. Dengan abang berkata, saya belum mendalami sampai ke sana. Nah, tetapi di agama orang lain, abang merasa paling paham. Dengan coba menilai kami, tidak logis. Kan gitu kan? Gitu loh, bang. Nah, makanya bang, saran saya, perdalam dulu agama sendiri, bang. Ya, baru coba untuk ya mengurusi yang lain, bang. Ya, kita Indonesia, brother. Oke, Gitu oke. dia, ya. Nah, Oke. Intinya kan konsep kita dalam beragama yang paling krusial, yang paling utama itu adalah konsep ketuhanan. Sebelum kita ngikutin ajaran-ajaran dan mendalami tentang kitab yang diturunkan oleh Tuhan tersebut. Jadi istilahnya kalau kita maaf ya, kalau kita diumpamakan sebuah perusahaan, sebelum kita masuk sungguh-sungguh di perusahaan tersebut, kita lihat dulu apakah ini John LBF nih bosnya, apakah pembasket sombong atau misalkan Deddy Corbuzier, itu kita kan bisa lihat bos ini siapa yang paling kredibel, yang paling logis kita mau ngikutin gitu. Jadi pertanyaan yang pertanyaan pertama saya itu tentang konsep ketuhanan. Makanya yang saya pertanyakan itu dilihat secara kasat mata gitu. Kenapa Tuhan abang dan ini maaf sekali tidak pakai baju gitu. Nah, kenapa terus ditanya kenapa Anda memeluk agama Islam? Nah, gitu. Oke, Pertanyaan abang yakin mau coba kita uji lagi tentang konsep ketuhanan abang? Boleh, silakan. Yakin? Nanti kayak tadi lagi bang, saya belum mendalami sampai ke sana. Yakin? Ya, bisa jadi saya bisa menjawab begitu kalau seandainya saya tidak bisa. Makanya Nah, di saya sini bilang. kan makanya gini, di Jadi, sini bukan konsep iman bentar, ya. Kalau sebentar. berbicara tentang Bang, ayat Bang. itu konsep iman. Bang, Ini kan sebentar bicara bang. logis. Abang, kami sudah membiarkan abang berbicara tadi. Ya bang. Jadi bang, makanya saya bilang bang. Ya, jadilah orang yang memperdalam agama sendiri dulu bang. Jangan coba untuk menilai agama lain, brother. Karena surga belum tentu milikmu. Dan neraka belum tentu menjadi takdirku. Asik. Ya bang ya? Jadi bang, tentang konsep ketuhanan ini kan konsep agama bang. Tentang keimanan, brother. Ya, oke. Nah, ini tentang keimanan. Makanya bang, ada yang menjadi dasar iman kami Kristen. Standar yang ada di agama abang Islam, jangan abang paksakan ke agama orang lain, bang. Demikian juga saya. Standar yang ada di agama kami Kristen, saya tidak paksa ke agama orang lain. Karena kalau saya paksakan, kayak tadi, abang juga kelimpungan sendiri. Ya kan? Abang tidak mampu jawab. Hanya dengan berkata, ya, oh saya belum mendalami. Saya belum tahu. Ya kan? Kalau dalam ranah diskusi, brother, iya, kalau dalam ranah diskusi, brother, kamu itu sudah KO istilahnya. Ya, gitu loh bang. Jadi gitu bang. Kalau abang bertanya seperti tadi ya kami hormati bang, kami jawab.
Ya, masalah abang menerima atau tidak, Bang, itu hak abang. Kami pun tidak memaksa, Bang. Karena kami menjelaskan sesuai dengan iman kami Kristen. Dan sesuai dengan Alkitab kami. Yang memang itu kan bukan iman abang. Gitu loh, Bang. Cuman abang bertanya, ya kami jawab. Gitu loh, abangku ya. Oke, seperti itu, Bang ya. Iya. Terima kasih, abangku. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya sama-sama, Bang. Bahwa kenapa misalkan ketika mengimani konsep ketuhanan seperti itu ya karena ada hal-hal lain yang perlu dipelajari lebih dalam supaya kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Mbak sama abang ini. Oke, satu pertanyaan